Hai, I'm Dradana Master. Oke, sebelum video ini dimulai, gue ingin meminta maaf kepada kalian semua para Dreamation atau para subscriber channel ini karena sudah 1 bulan namanya aku tidak mengupload konten apapun di channel ini karena gue sudah memiliki kesibukan lain. Yang pertama adalah gue ini sekarang lagi nyusun TA di kampus karena gue ini doakan tahun ini gue lulus. Jadi maka dari itu gue mohon maklum kepada kalian semua jika memang channel ini kadang-kadang jarang upload, tapi sebisa mungkin gue akan upload at least 1 bulan itu ada 3-4 video. Doakan aja gue bisa maintain waktunya, oke? Gue jadi teringat akan salah satu kejadian yang menimpa Indonesia di tahun 2016 lalu, di mana kejadian ini menimpa sebagian besar para pemudik dari ibu kota dari kota lain yang ke arah daerah Jawa. Yang pada saat itu pemerintah baru mencanangkan tol Trans Jawa yang batasnya itu baru sampai Brebes doang ya, yaitu bisa dibilang tol Cipali dan keluarnya itu di Brexit atau Brebes Timur. Dan pada saat itu pemerintah mengumumkan kepada masyarakat bahwa tol ini sudah bisa dipakai oleh para pemudik dan juga kurang lebih waktu tempuhnya dari Jakarta hingga Brebes itu hanya memakan waktu sekitar 4-5 jam. Yang dimana itu merupakan berita positif dan masyarakat pun akhirnya berbondong-bondong untuk menggunakan kendaraan pribadi mereka mudik lewat tol Brebes ini. Namun dibalik itu semua ternyata kejadian itu menimpa dan itu bukan kejadian yang bisa dibilang baik atau peristiwa yang bisa dibilang peristiwa positif. Dan kejadian ini kalau kalian pengen tahu itu sampai memakan korban jiwa. Dan pada episode Black Story kali ini gue persembahkan Menolak Lupa, tragedi kemacetan tol Brexit. Jelang mudik tepatnya di bulan Juli 2016, pembangunan tol Trans Jawa tahap pertama diumumkan oleh pemerintah sudah selesai dibangun dan sudah bisa digunakan oleh masyarakat secara luas dengan menggunakan mobil pribadi mereka. Yang dimana itu merupakan suatu berita positif karena itu bisa dibilang ya breakthrough banget. Pada saat itu cepet banget gitu. Dari Jakarta sampai Brebes hanya kurang lebih 5 jam itu ya orang jadinya tidak usah berpikir lagi untuk naik angkutan umum, kereta ataupun bis yang bisa dibilang bisa memakan waktu lebih lama dari itu. Maka dari itu akhirnya pemerintah mulai membuka gerbang tol Brebes Timur itu pada saat itu tuh adalah gate terakhirnya karena pembangunan seterusnya itu masih dalam tahap pembangunan ya. Namun yang terjadi sebaliknya, semuanya berujung fatal kepada para pemudik. Karena pada saat itu pemudik berbondong-bondong dan banyak sekali pemudik yang menggunakan tol Trans Jawa tahap pertama ini yang berniat keluar dari tol Brebes Timur. Dan pada saat itu lonjakan kendaraan itu tidak bisa tertampung dan bisa dibilang itu benar-benar chaotic banget. Dan akhirnya ya kemacetan itu terjadi dan tidak bisa dihindari sama sekali. Alhasil, terjadilah kekeosan di tempat ini yang mengakibatkan itu banyak sekali pemudik yang terkena stuck macet di situ hingga berhari-hari lamanya. Dan di situ cuma jadi lautan sampah, lautan buang-buang emisi kendaraan, dan juga lautan karbon monoksida atau gas beracun. Dan dari sini juga gue akan langsung lanjut analisa tentang kenapa kemacetan ini terjadi dan apa penyebabnya. Dari berbagai sumber yang gue rangkum, yang gue baca, bahwa sebenarnya ini ada 4 poin yang mengakibatkan kenapa kemacetan ini tidak bisa dihindarkan. Yang pertama adalah masifnya para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi melewati jalur tol yang baru selesai dibangun ini, yang mengakibatkan jalur tol ini tidak bisa menampung begitu banyaknya kendaraan yang lewat. Yang kedua adalah petugas yang ada di lapangan lambat dalam menangani kemacetan ini. Entah itu dari pihak kepolisian, dari tentara, dari berbagai macam aparat, dan juga dari pihak jasa marganya sendiri. Yang keempat ini adalah banyaknya pemudik yang tidak disiplin dengan menyerobot antrian, lewat bahu jalan, terus lewat rumput juga. Ada yang menyerobot antrian di tol dan segala macamnya yang mengakibatkan akhirnya macet ini tidak bisa terhindarkan. Namun yang poin keempat ini gue wajarkan karena memang masifnya kendaraan itu yang penyebab paling utamanya. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya kejadian dan tragedi chaotic ini terjadi hingga memakan korban jiwa. Perlu kalian ketahui bahwa kemacetan ini merupakan kemacetan terparah sepanjang sejarah Indonesia. Dikarenakan kemacetan ini sudah memakan waktu kurang lebih sekitar 3 hari dan di situ para pemudik bisa dibilang bisa memakan waktu kurang lebih 2 hari hanya di tol doang. Dan juga dari jarak antara bisa dibilang jarak yang kurang lebih beberapa meter aja, mungkin cuma sekitar 10 meter, 20 meter, atau mungkin 100 meter, which is itu pendek banget ya. Itu bisa memakan waktu berjam-jam lamanya.
Menurut salah satu sumber yang ada di internet, ia mengatakan bahwa dari Cirebon sampai Semarang itu membutuhkan waktu 35 jam. Dan 32 jamnya itu dihabiskan dari Losari sampai Tegal. Yang mana itu kalau kita lihat di Google Maps, datanya itu menunjukkan jaraknya itu sekitar 45 km. Dan waktu normal yang ditempuh itu hanya butuh memakan waktu 1 jam, yang which is itu boom, jauh banget. Berarti itu udah bisa kalian tebak macetnya separah apa. Dikarenakan juga minimnya akomodasi rest area pada saat itu, inilah yang menambah kejadian ini, tragedi ini tuh semakin parah. Ditambah di situ juga banyak orang-orang yang akhirnya kelaparan dan bingung membuang sampah di mana, karena makanan di mobil, persediaan makanan saat mudik itu pasti udah habis juga di mobil. Dan akhirnya mereka membuang sampah di jalan tol, dan akhirnya jalan tol itu menjadi ya lautan sampah juga gitu. Karena hal itu, akhirnya pedagang asongan pun mulai berdatangan masuk ke jalan tol dan mulai menawarkan jajanan yang harganya itu nggak masuk akal. Bayangin aja harga kacang, terus harga yang biasa dijual di pedagang asongan itu bisa sampai 20.000 sampai 30.000. Wow, itu jajan apaan? Kalau misalnya jajan kayak es kopi gitu itu wajar, tapi di situ cuma mungkin aqua, terus rokok, terus kacang-kacangan, terus makan makanan ringan, cemilan yang hanya mengganjal perut aja itu sampai 20 sampai 30.000. Boom, mahal banget men. Dan diperparah lagi karena minimnya rest area, akhirnya banyak para pemudik dan pengguna jalan tol ini yang makan di jalan, yang buang air di jalan, yang beribadah atau sholat di jalan. Ditambah karena BBM di situ pada saat itu, pom bensin karena rest area juga masih minim, pom bensin itu nggak ada di pinggir jalan. Dan bensin kendaraan itu kan makin lama walaupun kita diem statis gak ngapa-ngapain, itu kan pasti lama-lama habis. Dan akhirnya banyaklah pedagang-pedagang bensin yang literan, yang biasa kalau kalian suka ditemukan di pedesaan atau di pinggir jalan gitu, yang biasa dijual di botol per liternya. Itu per liternya bisa sampai 30.000 rupiah. Dan ya mau gak mau daripada mobilnya itu habis bensin, ya mereka akhirnya beli bensin itu yang seharga 30.000 itu. Yang which is itu boom man. Itu mahal banget, gila. Itu bensin 20.000 aja udah mahal. Ini bahkan ada yang menjual sampai di atas 30.000. Boom. Selain itu, para pemudik yang akhirnya ingin mencoba keluar dari tol itu melewati gerbang tol Kanci yang pada saat itu ya belum sampai Brebes, itu tetap aja stuck, sama sekali gak bisa ketolong karena di panturanya sendiri udah padet, di panturanya sendiri udah chaotic. Jadi yang macet itu bukan cuma di tol doang, tapi di tol, di gerbang tol Brebes, di gerbang tol Kanci, dan berbagai gerbang tol yang ada di sekitar tol itu, gue juga kurang hafal. Ditambah di panturanya juga macet, akhirnya macet tidak bisa dihindarkan, macet total di mana-mana dan semua kendaraan itu bener-bener stuck, berhenti. Ditambah pada saat itu kepolisian dan pihak aparat dan juga penyelenggara pada saat itu ya jasa marga apalagi, itu udah kewalahan sama sekali, udah tidak bisa menangani kemacetan yang begitu parah ini, yang sampai menghabiskan kurang lebih 3 hari kemacetan ini terjadi. Dan perlu kalian ketahui bahwa kemacetan ini sampai memakan korban dan menyerenggut nyawa. Total ada 12 orang meninggal pada kemacetan ini dikarenakan sakit jantung, kelelahan, dan juga keracunan gas CO2 dan juga gas pembuangan dari mobil lah. Entah gas itu apa, mungkin yang kalian yang orang-orang kimia lebih paham akan hal ini. Dan juga banyak orang yang akhirnya sampai tujuan namun jatuh sakit. Bahkan ada yang gak sampai tujuan, orangnya udah jatuh sakit dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh ambulan. Ya karena memang kemacetan ini udah gak bisa dihindari, udah terlalu chaotic, udah terlalu chaos banget, udah terlalu kacau banget. Dan itu orang-orang akhirnya ya kesel di jalan, capek di jalan, dan kelaparan juga, mungkin uangnya juga udah habis. Terus juga memang udah gak ada lagi stok makanan di mobil, dan lain sebagainya yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut. Yang akhirnya kejadian ini hingga memakan korban. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan kita bisa mengingat kejadian yang bisa dibilang belum cukup lama, baru terjadi tahun 2016 yang lalu. Tapi bisa dibilang ini bagi para pemudik yang pada saat itu mengalami, ini cukup membekas dan menjadi suatu pelajaran yang bisa diambil karena kemacetan ini.
Dan mungkin bagi kalian para Dreamason, para subscriber atau mungkin para orang yang baru datang ke channel ini, bisa kalian share di bawah pengalaman kalian yang pada saat itu kalian mengalami kemacetan yang benar-benar parah ini, dan kalian bisa share kejadian kalian, pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Alright, mungkin segitu aja untuk video kali ini. I'm Dre Dre, Grandmaster of the Cult. See you on the other side.